Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 361. Mu Yunsu, yang bersembunyi di kamar tidur, tiba-tiba mendengar suara tembakan. Dia benar-benar khawatir tentang Qin Ming. Bagaimanapun, Qin Ming telah menyelamatkannya sekali, dan dia tidak bisa tidak berterima kasih. Jadi dia diam-diam membuka pintu sedikit dan melihat keluar. Saya melihat 5 atau 6 orang asing tergeletak di luar pintu dengan senjata mereka tergeletak di tanah. Orang-orang ini tidak mati, tetapi pingsan. Mu Yunsu kembali mengamati sekelilingnya dengan waspada, dan tidak menemukan siapapun. Dia berjingkat-jingkat keluar dari kamar tidur dan bersiap mencari Qin Ming. Pada saat ini, Qin Ming menggendong Bader ke ruang tamu dan menyalakan lampu. Ruang tamu yang gelap langsung menjadi terang. Puan Qin, Anda baik-baik saja. Mu Yunsu melompat turun dari lantai 2 dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tikus-tikus ini tidak akan bisa menyakitiku. Qin Ming melempar Bader ke sofa dan menyalakan laptopnya. Saat Qin Ming masih menjadi tentara bayaran, ia membuka rekening rahasia di Swiss atas nama tentara bayaran. Ia dapat menyetor dan menarik uang dari rekening ini dimanapun di dunia. Ia meminta Bader untuk mentransfer uang tebusan ke rekening ini menggunakan komputer. Sudut mulut Bader terus berkedut. Qin Ming baru saja memeras hampir $1 juta AS darinya 2 hari yang lalu, dan hari ini dia harus kehilangan $1 juta AS lagi. Semua uang yang dia hasilkan sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun pada dasarnya telah dikosongkan oleh Qin Ming. Saya merasakan sakit hati dan sakit fisik, tetapi menyelamatkan hidup saya adalah hal yang paling penting, jadi saya harus memberikannya kepadanya meskipun saya tidak menginginkannya. Ini adalah pertama kalinya Mu Yunsu turun gunung untuk melakukan pekerjaan sejak dia masih kecil, dan juga pertama kalinya dia menyentuh komputer. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang halus dan tampan. Setelah Bader selesai mentransfer uang, Qin Ming menyita senjata semua orang, membangunkan satu orang, memaksanya mentransfer uang, lalu membuatnya pingsan dan membangunkan orang lainnya. Dengan cara ini, lebih dari setengah jam telah berlalu sejak Bader dan 9 orang lainnya menyerahkan $1 juta AS sebagai tebusan. Qin Ming membangunkan 5 orang dan meminta mereka untuk membawa pergi orang-orang yang tidak sadarkan diri dan tubuh serigala jahat. Sudah larut malam, dan aku harus mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. Melihat keadaan sudah tenang, Mu Yunsu mengepalkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dengan beberapa lompatan anggun, dia menghilang di kegelapan malam. Melihat sosok anggun yang tampak seperti peri itu pergi hingga menghilang, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya, mengingat adegan ketika dia secara tidak sengaja mencium bibir ceri Mu Yunsu dalam kekacauan sebelumnya, aromanya melekat di bibir dan giginya. Dan dia menikmatinya. Tak berujung. Dalam 2 hari berikutnya, organisasi Nirvana, Tangan Kiri Dewa, dan Sekte Suantian tempat Mu Yunsu berada tidak mengirim siapapun untuk mengganggu Qin Ming, sehingga Qin Ming dapat menghabiskan 2 hari luang. Bagaimanapun, Yang Jie adalah keturunan langsung dari keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Ketika ia menyelenggarakan pesta kelas atas, orang-orang yang menerima undangan pada dasarnya akan memberinya sedikit muka dan hadir. Namun, Qin Ming tidak tertarik dengan pesta-pesta kelas atas seperti itu. Dia bukan anggota kalangan selebriti, dan dia tidak ingin naik tangga sosial, jadi dia tidak ingin hadir. Saat itu, Qin Ming menerima telepon dari Gu Qingyi. Nona Gu, bagaimana Anda bisa menyempatkan waktu untuk menelepon saya secara langsung di tengah jadwal Anda yang padat? Saya benar-benar tersanjung. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, katakan saja kepada saya. Saya bersedia melayani Anda sampai akhir hayat saya. Jangan bersikap kasar. Gu Qingyi di ujung telepon memarahi sambil tersenyum. Dia terdengar dalam suasana hati yang baik. Selama periode ini, semua bisnis perusahaan berjalan sangat lancar sesuai rencananya, terutama proyek untuk memasuki Eropa. Itu membuatnya merasa baik. Apakah kamu ada waktu malam ini? Temani aku ke pesta. Selama itu urusan Nona Gu, aku selalu siap sedia. Katakan padaku pesta macam apa itu dan di mana diadakannya. Haruskah aku mengantarmu ke sana sebagai pengawal atau menemanimu sebagai teman pria? Qin Ming tersenyum. Jalan. Acara ini diselenggarakan oleh Yang Jie, keturunan keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Acara ini diadakan di Seaside Resort. Anda akan menemani saya. Qin Ming tidak terkejut bahwa Gu Qingyi juga menerima undangan Yang Jie. Bagaimanapun, Gu Qingyi adalah dewi bisnis kota Donghai dan terkenal. Adalah hal yang wajar untuk mengundangnya ke pesta yang dipenuhi selebriti seperti itu. Maksudmu, aku akan hadir sebagai teman priamu? Tanya Qin Ming dengan senyum yang lebih cerah. Katakan saja padaku apakah kau akan pergi atau tidak. Mengapa kau membuang-buang waktu untuk berbicara? Jika kau tidak ingin pergi, aku akan mencari orang lain. Gu Qingyi terlalu malu untuk memberikan jawaban langsung dan berpura-pura tidak sabaran. Ini adalah kesempatan langka untuk menjadi pelindung bunga Nona Gu, jadi tentu saja aku harus pergi. Qin Ming tersenyum dan bertanya, kamu tidak menyukai perjamuan seperti ini, jadi mengapa kamu tertarik untuk berpartisipasi kali ini?
Ini bukan jamuan makan biasa. Ini melibatkan masalah bisnis. Aku ingin pergi dan melihat-lihat. Tujuanku bukan hanya untuk menghadiri jamuan makan. Gu Qingyi menjelaskan dan mengingatkan, ingatlah untuk berpakaian dengan pantas. Jangan terlalu kasual. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu. Qin Ming berjanji. Saudara Qin, ada kabar baik apa? Lihat, kamu tersenyum lebar sampai tidak bisa berhenti. Setelah Qin Ming menutup telepon, Su Xiaoyue, yang duduk tidak jauh dari situ, menggodanya. Setelah menghabiskan waktu yang lama di kantor yang sama dengan Qin Ming, Su Xiaoyue perlahan-lahan memahami karakter Qin Ming. Setelah saling mengenal, hubungan antara dirinya dan Qin Ming menjadi semakin kabur, dan dia terkadang membuat lelucon yang tidak berbahaya. Tentu saja itu hal yang baik, kata Qin Ming sambil tersenyum. Kabar baik apa? Ceritakan pada kami, dan buat kami senang. Su Xiaoyue bertanya. Kenapa kamu banyak bertanya, nak? Fokus saja pada pekerjaanmu. Saudara Qin, kamu terlihat sangat cantik, apakah kamu akan berkencan? Sela Liu Wenjing. Wenjing benar-benar pintar. Bagaimana mungkin aku tidak senang bahwa si cantik punya kencan malam ini? Kata Qin Ming dengan alis berseri-seri. Benarkah? Si cantik mana yang mengajakmu keluar? Liu Wenjing bertanya dengan nada bergosip, tetapi hatinya entah kenapa menegang. Itu masih dirahasiakan untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahumu. Qin Ming merahasiakannya. Apa yang harus dirahasiakan dari kami? Katakan saja, kata Liu Wenjing dengan genit. Bukankah itu dari perusahaan kami? Su Xiaoyue bercanda, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saudara Qin, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya. Kamu tidak memberitahu kami kecantikan dari departemen mana yang kamu tangkap. Saya bukan dari departemen manapun, jadi jangan menebak-nebak. Cepatlah bekerja, atau saya akan memotong gaji Anda. Qin Ming berpura-pura tegas. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue tidak lagi takut pada bos mereka. Mereka berkumpul dan berbisik-bisik, mencoba menebak siapa yang akan dikencani Qin Ming. Hal ini membuat Qin Ming sangat tidak berdaya. Ternyata wanita sangat suka bergosip. Mereka benar-benar menganggap serius sebuah lelucon. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pulang kerja dan senja pun tiba. Qin Ming muncul di Villa Gu Qingyi, mengenakan setelan jas biru tua, kemeja putih, dan sepatu kulit mengilap, tampak tampan dan anggun. Saat ini, Gu Qingyi masih berdandan di kamar tidur di lantai atas. Huo Nanling sedang duduk. Duduk di sofa di ruang tamu, dia menatap Qin Ming dari atas ke bawah, mengangguk dan berkata setuju, Saudara Qin, kamu berpakaian sangat bagus malam ini. Kamu dan saudariku menghadiri perjamuan bersama. Mereka benar-benar pasangan yang serasi, dan orang lain akan iri pada mereka. Qin Ming menyentuh rambutnya dan berkata dengan bangga, kakak selalu setampan ini, kamu baru menyadarinya. Kamu terengah-engah saat aku memujimu karena gemuk. Huo Nanling mengerutkan bibirnya, menyipitkan matanya dan tersenyum, sejauh yang aku tahu, sisterku memiliki banyak pelamar. Hati-hati seseorang akan cemburu dan menyerangmu di perjamuan. Jangan membuat Anda kesulitan untuk berdiri. Masuklah sambil berbaring dan keluarlah sambil berbaring. Qin Ming mengangkat tinjunya dan berkata dengan nada menghina, beraninya mereka menyerangku. Apakah mereka sebesar kepalan tanganku? Kamu akan menghadiri pesta kelas atas, bukan pesta gangster. Perhatikan penampilanmu, bersikaplah sopan, dan jangan sampai sifat aslimu terungkap. Kata Huo Nanling singkat. Meskipun terkadang aku bersikap agak kasar, aku masih lebih baik daripada binatang buas yang lembut, bukan? Tepat pada saat itu, pintu kamar tidur di lantai atas terbuka, dan Gu Qingyi melangkah keluar dengan langkah lotus yang anggun. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Gu Qingyi mengikat tinggi rambut hitam panjangnya, dan mengenakan gaun panjang tanpa bahu berwarna lavender, memperlihatkan bahunya seputih giok, dengan bentuk tubuh yang montok, sangat anggun, pinggang ramping, dan celah di ujungnya. Langkah-langkahnya dan sepasang kakinya yang ramping dan putih muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, membangkitkan lamunan orang dan menggoda mereka untuk melakukan kejahatan. Gu Qingyi jarang mengenakan perhiasan, tetapi hari ini dia mengenakan sepasang anting lavender, yang melengkapi gaun malamnya dengan sempurna, menambahkan sentuhan keanggunan dan keseksian pada temperamennya yang dingin dan mulia. Gaya. Meskipun Qin Ming telah melihat banyak wanita cantik yang memukau dan sering bertemu Gu Qingyi, ketika dia melihat Gu Qingyi, yang berpakaian dengan hati-hati hari ini, matanya tiba-tiba berbinar dan detak jantungnya bertambah cepat. Dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat cantik. Tidak pernah mendapatkan bosan menontonnya. Wah, kakakku cantik sekali. Kata-kata seperti, cantik bak peri, menakjubkan bak peri, dan menakjubkan bak peri, saja tidak cukup untuk menggambarkan kecantikanmu. Saat kau muncul, semua wanita yang hadir di perjamuan akan terpesona, merasa malu dan risih. Setelah menjadi pengawal Gu Qingyi, dia belum pernah melihat Gu Qingyi mengenakan gaun malam dan berdandan dengan cermat, dan dia tidak bisa tidak memujinya. Senyum Gu Qingyi semakin mempesona. Dia melambaikan tangan ke Qin Ming dan berkata, ayo pergi. Jangan terlambat. Qin Ming tidak mau repot-repot meremehkan Huo Nanling, si tukang menyanjung, dan menghampirinya sambil menyeringai dan berkata, Qingyi, aku sarankan kamu untuk tidak menghadiri jamuan makan. Ada apa?
Gu Qingyi bertanya dengan bingung, apakah ada yang salah dengan pakaianku? Bukannya tidak pantas, tapi terlalu pantas dan terlalu cantik. Selama kamu muncul, aku jamin semua wanita di perjamuan malam ini akan bunuh diri. Demi keselamatan orang lain, sebaiknya kamu tidak pergi. Qin Ming menahan rasa sakitnya. Kejahatan. Dorongan untuk membujuk. Gu Qingyi sedikit geli dan bingung dengan alasan Qin Ming yang tidak masuk akal. Jangan melebih-lebihkan. Bagaimana mungkin wanita lain bunuh diri setelah melihatku? Aku akan berganti pakaian profesional saja. Melihat Gu Qingyi berbalik dan tampak benar-benar ingin berganti pakaian, Qin Ming buru-buru menghentikannya dan berkata, jangan ganti baju. Kamu akan terlambat saat berganti pakaian. Sebenarnya cukup bagus seperti ini. Aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu ke sekolah bersamaku, karena kau gadis yang cantik dan menawan. Itu juga membuatmu terlihat cantik saat pergi keluar. Saat berkata demikian, Qin Ming dengan paksa menarik tangan Gu Qingyi dan berjalan keluar. Berlatihlah berpegangan tangan terlebih dahulu, agar kamu tidak kehilangan ketenangan. Bajingan. Gu Qingyi memutar matanya ke arahnya tetapi tidak menarik kembali tangannya yang halus. Bab 362. Pesta itu diadakan di sebuah resor tepi laut, dengan latar belakang laut, dikelilingi pepohonan hijau, bunga berwarna-warni, dan pemandangan yang indah. Ketika Qin Ming mengendarai Mercedes-Benz Maybach hitam ke resor, tempat parkir di kedua sisi jalan utama sudah penuh dengan mobil mewah, termasuk Cadillac, Ferrari, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, dan lainnya. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Pemandangan. Pameran mobil mewah. Hal ini mengingatkan Qin Ming pada Porsche yang sudah tidak dipakai lagi. Mobil sport keren yang gratis itu ditembak menjadi besi tua oleh tentara bayaran tangan kiri Tuhan. Sungguh sia-sia. Memikirkannya saja sudah membuat Qin Ming sedih. Ketika Qin Ming memarkir mobilnya di depan sebuah villa yang terang benderang dengan karpet merah, seorang resepsionis segera membukakan pintu mobil dengan penuh perhatian. Qin Ming keluar terlebih dahulu, membungkuk seperti seorang pria terhormat, dan mengulurkan tangannya ke pintu belakang. Sayang, tolong keluar dari mobil. Gu Qingyi sudah melangkah keluar dari mobil dengan salah satu kakinya yang indah. Ketika dia mendengar kata, sayang, dia segera menghentikan langkahnya selanjutnya, mengangkat kepalanya dan menatap Qin Ming, dan berbisik, jangan bicara omong kosong. Ya, sayang, kata Qin Ming dengan serius. Kali ini aku tidak akan mengganggumu. Jangan berteriak setelah memasuki tempat itu dan jangan membuatku kesulitan. Gu Qingyi tidak punya cara untuk menghadapi bajingan yang tidak tahu malu seperti itu. Dia menatap tajam ke arah Qin Ming dan kemudian meletakkan tangannya di tangan Qin Ming, melangkah keluar mobil. Saya mengerti. Saya boleh berteriak apapun yang saya mau meskipun kita tidak berada di tempat, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kau akan membuatku sangat marah. Jangan pernah berteriak padaku. Aku bukan kekasihmu. Gu Qingyi mengulurkan lengan gioknya yang lembut, mengaitkan lengan Qin Ming, dan mengambil kesempatan untuk mencubit Qin Ming. Pinggang Ming menegang. Untuk menunjukkan hukuman. Qin Ming tidak merasakan sakit apapun, sebaliknya dia menikmatinya. Jarang sekali Gu Qingyi, yang selalu menampilkan dirinya sebagai CEO yang dingin dan acuh tak acuh, menggodanya. Aku akan menemanimu ke pesta. Kalau aku bukan kekasihmu, lalu aku ini apa? Paling-paling dia hanya bisa dianggap sebagai teman pria. Gu Qingyi menggigit bibirnya dan berkata. Dipimpin oleh pelayan, Qin Ming dan Gu Qingyi berjalan di karpet merah dan memasuki aula di lantai pertama villa. Seluruh aula sangat luas dan dapat menampung ratusan orang tanpa terkesan sesak. Dekorasinya mewah namun tetap elegan. Beberapa lampu kristal berbentuk unik di kubah memancarkan cahaya yang menyilaukan, lantai ditutupi karpet berharga, dan alunan musik yang menenangkan dan merdu bergema. Semua orang yang datang ke pesta kali ini adalah tokoh-tokoh terkenal di kota Donghai, dan selebriti dari semua lapisan masyarakat berkumpul bersama. Saat ini, aula sudah penuh sesak dengan orang-orang, tetapi tidak tampak berisik. Para prianya mengenakan jas, sopan dan anggun, sementara para wanita mengenakan berbagai gaun malam, glamor, penuh warna, dan elegan. Setiap orang memiliki senyum yang tertahan di wajah mereka untuk menunjukkan didikan mereka yang baik. Nona Gu, Tuan Qin, selamat datang di pesta ini. Merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk berada di sini. Saya, yang juga merasa terhormat. Yang Jie, yang mengenakan jas putih dan sangat elegan, datang untuk menyambut mereka dengan senyum di wajahnya. Disambut. Anda terlalu sopan, Tuan Yang. Gu Qingyi tidak pandai dalam interaksi sosial semacam ini dan berkata dengan ringan. Tuan Yang, saya tidak menyangka Anda akan mengundang saya. Qin Ming berinisiatif untuk memegang tangan Yang Jie yang diulurkan ke Gu Qingyi, dan bertanya dengan khawatir, apakah Anda sakit perut akhir-akhir ini? Berkat Tuan Qin, aku baik-baik saja akhir-akhir ini. Yang Jie menjawab dengan senyum rendah hati, menyembunyikan rasa malunya dengan baik. Baguslah. Ingatlah untuk kembali berobat setelah sebulan. Kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu sakit lagi. Qin Ming menepuk bahu Yang Jie dengan ramah, seolah-olah mereka adalah teman lama. Secara logika, Yang Jie sudah membenci Qin Ming sampai ke akar-akarnya, dan orang ini malah mengundang Qin Ming ke pesta, sehingga Qin Ming terpaksa harus berhati-hati dan memberinya peringatan terlebih dahulu agar orang ini tidak melakukan hal aneh apapun.
Tentu saja, tentu saja. Aku harus merepotkan Tuan Qin saat waktunya tiba. Yang Jie tidak ingin lebih banyak orang tahu tentang kesalahannya yang memalukan, jadi dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, silakan masuk, saya akan menghibur para tamu terlebih dahulu dan berbicara lebih rinci kepada Anda nanti. Melihat Yang Jie pergi untuk menyambut tamu lainnya, Gu Qingyi bertanya dengan suara rendah, saya tidak mengerti, penyakit apa yang diderita Yang Jie sehingga dia membutuhkan perawatan Anda. Anda bukan dokter. Beberapa penyakit tidak memerlukan pemeriksaan dokter. Kita adalah sahabat karib sejak kecil dan tumbuh bersama. Tidakkah kau tahu keahlianku? Sambil berbicara, Qin Ming mengambil sampahnya yang ditawarkan oleh pelayan dan menyerahkan segelas kepada Gu Qingyi. Gu Qingyi mengabaikan ambiguitas dalam kata-kata Qin Ming dan bertanya, apa spesialisasimu? Aku benar-benar tidak tahu. Spesialis dalam menyembuhkan segala jenis ketidakpuasan. Gu Qingyi memutar matanya, menurutku, keahlianmu adalah bersikap terlalu keras kepala dan menjadi bajingan. Meskipun Gu Qingyi biasanya tinggal di rumah dan jarang menghadiri pesta-pesta seperti itu, bukan tanpa alasan ia dikenal sebagai Dewi Dunia Bisnis Kota Donghai. Banyak orang telah mendengar nama baiknya. Terlebih lagi, Gu Qingyi sangat cantik, anggun dan menawan seperti bunga tulip ungu, dengan pesona yang tak terbatas. Dia menjadi pusat perhatian semua orang, dan para pemuda itu hampir tidak dapat menahan pesonanya. Terutama ketika Gu Qingyi masuk ke tempat itu sambil menggenggam tangan Qin Ming, terlihat sangat akrab, para pemuda yang hadir merasa iri dan cemburu. Mereka merasa bahwa status, kekayaan, dan kekuasaan mereka lebih kuat daripada pria yang terlihat sangat asing dan tidak menyenangkan ini. Apakah mereka? Tapi mengapa aku tidak bisa mendapatkan perhatian Sang Dewi? Dengan ketidakseimbangan psikologis yang ekstrim, beberapa pria yang mengaku sebagai talenta muda berjalan ke arah Gu Qingyi pada saat yang sama, dan mata mereka penuh dengan penghinaan ketika mereka menyapu Qin Ming. Qin Ming pernah menemani Gu Qingyi ke sebuah jamuan makan yang diselenggarakan oleh Qi Yuankei. Dia tahu bahwa Gu Qingyi pasti tidak akan memberikan wajah yang baik kepada orang-orang ini, jadi dia menyaksikan kesenangan itu sambil tersenyum. Nona Gu, mendengar tentang Anda lebih buruk daripada bertemu langsung dengan Anda. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan Anda di sini hari ini. Saya akan bersulam untuk Anda. Seorang pria muda dengan rambut disisir ke belakang dan wajah yang diberi bedak mengangkat anggur merah di tangannya dan berkata, dengan gairah yang tak tersembunyi terpancar di matanya. Apakah aku mengenalmu? Wajah Gu Qingyi tiba-tiba menunjukkan sikap dingin yang membuat orang menjaga jarak, dan dia berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nama keluargaku Hou, nama lengkapku Hou Xiangkong, dan aku adalah keturunan keluarga Hou. Kenapa tidak bilang saja kalau kamu keturunan monyet? Mendengar kata-kata, pemuda dari keluarga Hou, Qin Ming hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah mendengarnya. Sebelum pria berambut berminyak itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingyi menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan dingin, lalu meraih lengan Qin Ming dan berbalik untuk berjalan ke aula. Petik 2. Orang yang menyebut dirinya Hou Xiangkong tertinggal di sana, wajahnya memerah dan pucat, merasa sangat malu. Hal ini pun membuat para pemuda lainnya yang ingin memulai percakapan diam-diam merasa beruntung karena mereka selangkah lebih lambat, kalau tidak merekalah yang akan malu dan terhina. Qingyi. Pada saat ini, seorang wanita cantik setengah baya yang usianya tidak terlihat di depannya melambaikan tangan ke Gu Qingyi dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan sedikit sarkasme, kupikir kamu adalah seorang wanita dari keluarga kaya. Tidak datang ke pesta. Aku seharusnya memintamu untuk datang lebih awal. Bibi Chen, kapan kamu kembali ke Tiongkok? Melihat wanita cantik setengah baya itu, Gu Qingyi awalnya tertegun, lalu dia berjalan cepat dengan terkejut dan memeluk wanita cantik setengah baya itu dengan mesra. Bibi Chen, aku sangat merindukanmu. Lama tak berjumpa. Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, aku baik-baik saja. Bibi Chen tersenyum ramah, dan menatap Gu Qingyi dengan mata penuh kebaikan, seolah-olah dia sedang menatap putri kandungnya sendiri. Aku baru saja kembali beberapa hari, dan ada beberapa hal yang belum kuselesaikan. Aku berencana untuk menunggu sampai selesai sebelum menemuimu. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan aku sangat merindukanmu. Bibi Chen, kali ini kamu harus tinggal beberapa hari lagi saat pulang ke rumah. Aku punya banyak hal untuk diceritakan kepadamu. Gu Qingyi jarang menunjukkan ekspresi genit seperti wanita kecil, seperti seorang putri yang bertingkah seperti anak manja kepada ibunya, yang mengejutkan Qin Ming. Namun, tatapan Qin Ming hanya tertuju pada wanita cantik setengah baya itu sesaat sebelum ia tertarik oleh kecantikan di sebelahnya. Ia bertanya dengan heran, Mu Yunsu, mengapa kau ada di sini? Mu Yunsu mengenakan gaun panjang putih tanpa celah, dengan wajah polos. Kulitnya seputih krim, halus dan putih, membuat wanita manapun iri. Dengan parasnya yang cantik, murni dan temperamennya yang luar biasa, dia bagaikan peri yang keluar dari lukisan, begitu cantiknya hingga tak terlupakan. Sebelum Gu Qingyi tiba, Mu Yunsu menjadi pusat perhatian semua penonton. Seorang wanita yang murni, cerdas, dan cantik seperti ini jauh lebih menarik daripada wanita-wanita yang berdandan tebal, seksi, dan menawan. Lagi pula, bagi para lelaki berstatus tinggi, ada banyak wanita seksi dan menawan yang ingin mereka temukan, tetapi wanita sehebat Mu Yunsu sulit ditemukan. Puan Qin.
Mu Yunsu terkejut sekaligus senang. Ia terkejut karena tidak menyangka akan bertemu Qin Ming di sini, dan ia senang karena akhirnya bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Ia melirik wanita parubaya yang cantik di sebelahnya. Kepadanya dan berkata, Bibi Chen membawaku ke sini untuk melihat dunia. Mu Yunsu telah berlatih di Sekte Xuantian, menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia, dan telah mengembangkan temperamen yang luar biasa dan halus. Ini juga pertama kalinya dia mengenakan gaun malam ke sebuah pesta. Dia tampak sangat canggung dan gugup. Selain itu, dia tidak mengenal siapapun kecuali wanita parubaya yang cantik di sebelahnya. Dia sedikit kewalahan dan ingin segera pergi. Ketika Gu Qingyi melihat Mu Yunsu, dia tidak bisa tidak tertarik dengan temperamen Mu Yunsu yang tidak biasa, yang seperti bunga teratai salju di pegunungan Tianshan. Dia diam-diam mengaguminya, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana Qin Ming kenal wanita ini. Pada saat ini, Gu Qingyi dan Mu Yunsu berdiri bersama. Keduanya adalah wanita yang sangat cantik yang mengalahkan semua wanita lainnya. Mereka adalah sepasang kecantikan yang tak tertandingi, membuat para pria yang hadir merasa bersemangat dan memiliki beberapa pikiran jahat. Siapa ini? Bibi Chen menatap Qin Ming dan bertanya dengan penuh minat. Dia pengawal pribadiku, Qin Ming. Gu Qingyi memperkenalkan, ini Bibi Chen, sahabat ibuku. Halo, Bibi Chen. Qin Ming menyapa dengan sopan. Halo, Tuan Qin. Bibi Chen mengangguk dan menatap Gu Qingyi dengan senyum jenaka di wajahnya. Qingyi, aku baru saja melihat kalian berdua datang bergandengan tangan. Aku khawatir dia lebih dari sekadar pengawal pribadimu, kan? Gu Qingyi sedikit tersipu dan berkata dengan marah, aku tidak dapat menemukan orang yang cocok, jadi aku memintanya untuk berpura-pura menjadi teman priaku dan ikut denganku. Benarkah? Bibi Chen tersenyum dan berkata, Qingyi, kamu sudah tidak muda lagi, sudah waktunya untuk mempertimbangkan hubungan cinta anak-anakmu. Aku juga setengah dari ibumu. Jika kamu menemukan yang cocok, beritahu aku dan aku akan memberimu saran. Bersambung.